Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengapa kurikulum perlu berubah sebagai salah satu aksi nyata saya dalam mensosialisasikan kurikulum merdeka pada komunitas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP MTS Kayong Utara. Kurikulum adalah titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Sering juga disebut sebagai jantung pendidikan atau program pendidikan. Menurut Ralph Tyler, prinsip-prinsip dasar dari kurikulum adalah tujuan, konten, metode, atau cara dan evaluasi. Secara umum, kurikulum digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran, panduan pedagogi, panduan asesmen. Inti dari kurikulum adalah kemerdekaan murid dalam belajar. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Sidiknas 2003. Peran dari kurikulum adalah untuk mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuai yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, dan menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Bagi guru, kurikulum adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu proses belajar siswa. Sekarang kita masuk kepada pembahasan, kenapa kurikulum perlu dirubah. Kurikulum perlu dirubah karena beberapa isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum perlu berubah karena kodrat belajar anak juga turut berubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid, sehingga rujukan pengembangan kurikulum sejatinya dirancang untuk siswa. Kerangka dasar kurikulum mencakup tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Kurikulum perlu diadaptasi karena keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid yang merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum, guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Capaian pembelajaran atau CP merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian kurikulum difokuskan pada analisa standar isi dan relevansinya dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan pembangunan manusia Indonesia. Prinsip capaian pembelajaran terukur dan spesifik serta fleksibel atau sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Pada PAUD, tujuan capaian pembelajaran adalah memberikan arahan yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Capaian belajar harus sesuai dengan taksonomi Bloom karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Taksonomi Bloom sangat sederhana, yaitu sebelum memahami konsepnya, ingatlah terlebih dahulu. Pahami sebelum Anda menerapkannya, dan analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Karakteristik capaian pembelajaran menurut Harden adalah pengembangan capaian belajar jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP dan proses penilaian disesuaikan dengan CP.
dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajarannya. Kurikulum nasional diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dengan nama Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Pada KOSP terdapat visi, misi, dan tujuan sekolah. KOSP memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, KOSP dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan KOSP adalah berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan. Kompetensi apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia? Yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan rumusan yang mendukung tercapainya visi, misi, cita-cita, dan tujuan utama pendidikan, sekaligus komitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Ada 7 alasan mendesak mengapa profil pelajar Pancasila perlu dilakukan, yaitu pertama, profil pelajar Pancasila adalah bintang penuntun pembelajaran mencapai tujuan pendidikan nasional. Kedua, sebagai upaya untuk mencapai cita-cita bangsa. Ketiga, menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Keempat, untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Kelima, sebagai rumusan dan karakter abad 21. Keenam, profil tulusan untuk mencapai kelulusan. Keenam, sebagai rujukan untuk menyusun kebijakan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Keenam dimensi tersebut adalah: pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus bangsa dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong tulis umpan balik terhadap sosialisasi yang telah saya lakukan dalam bentuk komentar yang bisa ditulis melalui WhatsApp. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.